Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Erwin Firman di sini. Inilah 10 cara latihan terbaik dengan menggunakan dumbbell. Sekarang saya akan sharing cara latihan dengan menggunakan 2 buah dumbbell. Ini dumbbellnya sekitar 5 kilo. Langsung aja, yang pertama adalah dumbbell shrug. Dumbbell shrug adalah latihan untuk otot leher atau trapezius. Caranya yaitu kalian tinggal tegakkan badan, lalu condong ke depan sedikit, angkat dengan tenaga atau otot leher. Lakukan beberapa repetisi. Selanjutnya adalah shoulder press untuk melatih bahu. Ada juga chest press dan juga cross grip chest press. Untuk melakukan shoulder press, angkat dumbbell ke atas, dorong. Shoulder press itu melatih bahu sekaligus otot tricep dan juga otot dada. Selanjutnya adalah melatih otot dada, bahu dan juga tricep dengan floor press. Floor press adalah gerakan compound sama seperti shoulder press di dalam kondisi sambil berbaring. Jadi yang paling terkena adalah otot dada. Floor press sama juga dengan bench press. Hanya saja ini range of motionnya tidak sampai ke belakang, hanya setengah dorongan. Kalau dengan menggunakan bench kita bisa lebih full lagi untuk melatih bahu dan dada. Selain itu juga ada close grip chest press. Ini lebih kepada otot dada dan bisa juga terkena bahu sedikit serta tricep. Di antara shoulder press, floor press dan cross grip floor press, yang lebih baik menurut saya adalah shoulder press. Begitu juga dengan narrow grip floor press, saya rasa kurang maksimal sama seperti floor press. Karena yang lebih baik itu melakukan bench press atau dengan bangku agar range of motion itu lebih maksimal, dorongan dari belakang sampai ke atas itu, jadi lebih menargetkan ke otot dada. Lanjut ke latihan otot bahu. Otot bahu terdiri dari 3 bagian, yaitu otot depan, samping, dan belakang. Untuk melatih otot bahu depan, lakukan front raises. Gunakan beban yang tidak terlalu berat ya, atau melakukan gerakan isolasi seperti ini. Lalu untuk melatih otot bahu bagian samping bisa dengan lateral raises atau side raises. Caranya yaitu dengan tegak, condongkan badan ke depan sedikit, angkat dengan otot bahu, rasakan otot bahunya. Kalau masih kurang kerasa di bagian bahu, kamu bisa melakukannya dengan cara sugesti kelingking ke arah atas. Nah, seperti ini. Dan grip tangan juga jempolnya dimasukin ke dalam. Angkat. Lakukan seperti front raises, jangan dengan beban yang terlalu berat. Dan yang terakhir adalah melatih otot bahu belakang, yaitu dengan rear delt fly. Sama seperti lateral raises, melatih otot bahu bagian samping, namun ini menargetkan otot bahu bagian belakang. Caranya kita harus sedikit lebih nungging ya, biar kuat dan tidak sakit pada pinggang. Nah, angkat. Yang dirasakan itu otot bahu bagian belakang. Gripnya juga sama seperti lateral raises. Nah, seperti itu kira-kira. Jangan lupa ya, otot kaki dikuatkan dan juga sedikit nungging. Dari ketiga latihan bahu depan, samping, dan belakang, saya merekomendasikan lateral raises, yaitu untuk bahu bagian samping. Karena bahu bagian depan
sudah terlatih dengan shoulder press yang tadi, dan bahu bagian belakang nanti ada. Lanjut ke latihan otot lengan yang sering dispam oleh orang-orang, itu bicep dan juga forearm. Gerakan ini ada 3, yaitu bisa dengan bicep curl, kemudian ada juga hammer curl atau crossbody curl. Di antara ketiga ini, bicep curl menargetkan ke otot bicep saja, hammer curl menargetkan bicep, brachialis, dan juga bantuan forearm. Begitu juga dengan crossbody curl, sama seperti hammer curl. Namun ada juga gerakan lainnya seperti Zottman curl, yang mana gerakan ini lebih menarik ya, karena saat ditarik ke atas terkena bicep, lalu saat turun ke bawah kita menahannya dengan forearm. Jadi di antara ketiga gerakan tersebut, saya merekomendasikan Zottman curl. Nah, seperti ini. Angkat, turunnya terbalik. Angkat, turunnya pelan-pelan. Setelah otot bicep, lanjut ke otot pendorongannya, yaitu tricep. Nah, sama seperti bicep, cuman bagian belakangnya ini. Ada gerakan tricep extension seperti ini. Nah, ini gerakannya hanya melatih otot tricep atau tricep kickback. Tarik ke belakang, dorong, lakukan kiri dan kanan. Gerakan tricep lainnya bisa dengan rebahan, yaitu dengan skull crusher. Nah, dorong, sama ini melatih otot tricep secara isolasi. Siku dan bahu luruskan, biarkan tricep yang bekerja sendirian. Di antara tricep extension, tricep kickback, dan skull crusher, saya lebih memilih tricep extension. Gerakan selanjutnya yaitu dengan melatih pull atau penarikan secara kompon dengan dumbbell rear delt row. Nah, seperti ini. Kaki dikuatkan, sedikit nungging, lalu ditarik secara menyiku. Nah, ini melatih otot bahu bagian belakang dan juga otot back. Dari depan. Nah, dan satu lagi dumbbell bent of row. Nah, kalau ini melatih back dan juga bagian sayapnya, kena bicep juga. Nah, dan juga trapezius atau leher. Di antara kedua gerakan kompon ini, saya memilih bend of row. Bend of row adalah gerakan yang lebih maksimal karena lebih melatih banyak sendi dan otot, yaitu otot belakang, antara lain sayap, bahu bagian belakang, leher, dan juga sedikit kena bicep. Selanjutnya, ini adalah gerakan yang paling disukai oleh banyak orang, khususnya yang buncit-buncit, yang pengen six pack, yaitu dengan melakukan dumbbell crunches. Tidak perlu sampai ke lutut seperti ini ya, karena dorongan yang paling terasa keras adalah sekitar 45 derajat lah, seperti ini. Kalau kesananya sudah
berbeda lagi otot yang terkontraksikan. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan melakukan Russian twist. Kalau berat kayaknya ya, dua, coba satu aja. Nah, lebih enak megangnya. Angkat kakinya. Nah, ini untuk bagian perut samping atau yang disebut dengan oblique. Setelah kedua gerakan tersebut, lanjut ke bagian bawah kaki, tapi juga ke bagian perut bagian bawah, yaitu dengan sit leg raise. Nah, seperti ini. Gunakan dumbbell yang sesuai dengan kemampuan aja lah. Jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. Oke. Kalau untuk otot tersebut, saya rekomendasikan semuanya mulai dari dumbbell crunches untuk perut bagian atas, Russian twist untuk perut bagian samping, dan sit leg raise untuk perut bagian bawah. Dan terakhir, sekarang waktunya melatih otot kaki. Ada 3 gerakan lagi yang tersisa, yaitu dengan goblet squat. Goblet squat biasanya dengan satu dumbbell aja, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi kalau ada 2 dumbbell dan bebannya masih mampu kamu angkat, kamu bisa melakukannya ya seperti ini. Setelah goblet squat, gerakan selanjutnya adalah lunges. Gerakan ini untuk mobilitas karena kita terbiasa berjalan kanan kiri tidak secara bersamaan ya, yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang, begitu juga sebaliknya. Nah, lakukan bergantian, kira-kira sampai 12 repetisi kalau masih kuat. Ganti bebannya yang lebih berat lagi. Dan yang terakhir, otot betis dengan calf raises. Ini yang tergampang, hanya cuman jinjit-jinjit aja. Itulah 10 gerakan terbaik untuk melatih seluruh otot di bagian badan hanya menggunakan dumbbell. Langsung aja praktekin di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.